Ini penyebab kenapa banyak orang rungkat di kripto. Assalamualaikum Sobat Wiz TV. Oke, langsung aja ya. Di sini saya sudah kumpulkan sekitar 5 penyebab utama kenapa orang rugi di kripto. Yang pertama, biasanya orang melihat kesuksesan orang lain di media sosial yang pada sukses di kripto. Akhirnya di sini mereka berpikir bisa menjadikan kripto sebagai penghasilan utama. Dari yang awalnya mulai coba-coba trading di kripto dan bisa dapat profit, sampai akhirnya meninggalkan pekerjaan utamanya dan berharap kripto bisa menjadi penghasilan utama mereka. Nah, di sini sayangnya banyak yang belum paham kalau di kripto ada yang namanya cycle, di mana kripto ini tidak selalu naik ya. Ada tahun-tahun di mana kripto itu bearish. Ada juga di mana tahun kripto itu mencapai all the time high. Jadi untuk kamu yang berpikir trading kripto itu bisa dijadikan penghasilan utama, lebih baik kalian pikirkan ulang. Karena kripto ini lebih cocok untuk investasi jangka panjang. Jadi kamu nggak perlu meninggalkan pekerjaan utama kamu. Jadi kripto lebih cocok dijadikan pendapatan tambahan atau sampingan daripada penghasilan utama. Jadi untuk kamu yang berpikir bisa mendapatkan bebas finansial dari kripto, coba dipikirkan kembali. Alasan kedua, banyak juga orang yang masuk ke dunia kripto namun tidak ada tujuan, alias tujuannya itu nggak jelas. Contohnya ya, hanya mengejar status karena mungkin teman-teman kantor kamu semuanya sudah punya Bitcoin gitu, pada punya wallet kripto, terus pada trading kripto. Akhirnya kamu ikut-ikutan tuh beli Bitcoin juga supaya kamu bisa masuk dalam circle teman-teman kamu. Padahal kripto di sini itu bukan hanya status ya. Kripto itu teknologi blockchain, di mana setiap koin itu memiliki teknologi blockchain yang berbeda dengan smart contract yang berbeda dengan white paper yang berbeda. Jadi fungsinya juga beda-beda. Bukan hanya sekedar untuk status aja. Kalau kamu masuk dalam dunia kripto hanya untuk mencari status supaya kamu bisa kumpul bareng teman-teman kamu ngomongin kripto gitu. Nah, ini yang biasanya nyangkut. Jadi setelah ikut-ikutan beli, ternyata harganya turun, akhirnya malah panik. Nah, setelah panik dan kamu juga nggak tahu tuh belinya di spot atau di future, kok bisa gitu ya tiba-tiba habis. Setahu kamu kan kripto itu harusnya nggak habis ya. Nah, di sini banyak yang nggak bisa bedain tuh antara spot dan future. Terus kamu juga ikut-ikutan teman kamu kalau belinya pakai leverage maksimal rata kanan misalnya 100. Akhirnya modal kamu habis. Kemudian alasan ketiga adalah FOMO. Nah, kalau FOMO ini orang-orang yang di saat melihat Bitcoin all the time high, Ethereum all the time high, koin misalnya Doge gitu ya, meme coin yang tiba-tiba naik tinggi banget. Orang FOMO ini belinya di atas setelah viral, setelah sudah mencapai all the time high. Dimana orang yang profit itu sebenarnya mereka udah beli sejak lama. Jadi mereka jual di saat all the time high. Namun ya memang media sosial, berita apapun itu biasanya ramai setelah viral. Akhirnya kamu menjadi FOMO, ikut-ikutan beli, dimana harga tersebut sudah dipucuk. Setelah kamu beli harganya malah jatuh. Jadi untuk kamu yang mau beli koin kripto, jangan cuman melihat karena koin itu viral, tapi kamu memang harus melihat projectnya. Kalau bisa dari sebelum project itu terkenal. Nah, gimana caranya? Inilah pekerjaan orang-orang kripto untuk mendapatkan info A1, untuk melihat project, membaca white paper apakah project itu bagus, bagaimana ke depannya. Karena kadang project yang bagus pun belum tentu diterima market juga. Jadi di sini kamu memang butuh analisa mendalam untuk setiap koin yang mau kamu beli. Alasan keempat orang rungkat adalah mencari jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Akhirnya ini yang bikin temen makan temen juga kadang ya. Jadi mungkin temennya ada yang sukses nih, dia dapat jackpot di kripto. Terus kamu ikut-ikutan teman kamu, gimana caranya kamu ikutin semua? Dan banyak juga yang malah terjebak di investasi bodong. Misalnya mining kripto itu profitnya dijamin tiap hari bisa di withdraw. Padahal mining zaman sekarang aja udah rugi semua, mau itu mining cloud, mau itu mining yang real gitu pakai mesin itu sudah rugi. Karena kamu nggak tahu info dan hanya
ikut-ikutan akhirnya hilap tuh ngeliat teman kamu profit, di mana mungkin sebenarnya itu adalah Ponzi, money game, atau investasi kripto tapi modelnya trading gitu, seperti model penipuan titip dana trading atau menggunakan bot tapi uang kamu diserahin semua ke sana. Jadi seperti investasi di websitenya, seolah-olah website itu yang menjalankan trading. Nah ini justru 99% lebih ke arah penipuan. Jadi pastikan kalau kamu investasi di kripto itu aset kamu berada di wallet kamu pribadi, entah itu wallet exchange atau hard wallet atau cold wallet. Dan jika kamu mau trading ya pastikan tradingnya itu berdasarkan analisa kamu sendiri, bukan cuma ikut-ikutan sinyal, misalnya sinyal gratis di Telegram atau sinyal VIP di Telegram. Itu tidak menjamin profit buat kamu. Dan alasan kelima adalah mental gambler. Nah ini memang agak sulit diatasi ya, karena banyak sekali, terutama di Asia. Ya, Konoha adalah salah satu terbesarnya. Biasanya orang seperti ini tuh nggak punya waktu buat belajar, mungkin sibuk kerja seharian dan memang nggak mau untuk mempelajari apa itu kripto. Jadi ya hanya menganggap kripto itu hanya buy dan sell, tidak peduli teknologinya, tidak peduli apa itu cycle, tidak peduli white paper. Mereka hanya langsung masuk ke future dan gimana cara buy sell. Setelah tahu cara buy sellnya, take profitnya gitu, bahkan mereka nggak peduli tentang SL. Jadi hanya masuk market, wah ini kayaknya bagus nih gitu ya, modal pakai feeling, terus dia langsung all in di market, yang akhirnya malah membuat mereka rungkat. Tapi sayangnya mental gambler ini biasanya cenderung penasaran dan ketagihan. Akhirnya mereka akan terus mencoba dan terus mencoba berulang-ulang setiap mereka punya uang. Untuk hal ini berat sih ya, gimana cara ngatasinnya, memang harus merubah dari niat diri sendiri dan support orang sekitarnya. Oke, kalau kamu sendiri yang pernah rungkat, itu kira-kira kenapa tuh? Bisa share dong alasannya di kolom komentar supaya bisa menjadi pelajaran juga buat orang lain. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.